Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore Ibu-Ibu. Hari ini kita dari kelompok 10 akan presentasi tentang topik 5, yaitu Sekolahku yang Damai. Di mana topik 5 ini merupakan salah satu bagian topik dari wawasan kebinekaan global. Untuk Sekolahku yang Damai ini memiliki kata kunci bahwa komunikasi positif adalah kunci terwujudnya budaya damai di sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok kami, terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Bu Rini Febrianti, yang kedua ada Bu Ririn Setiani, yang ketiga ada Bu Riz Septiara, yang keempat ada Bu Rizga Yolanda Muhadi, yang kelima saya sendiri, Tita Puspitaningsih. Yang keenam ada Bu Yanwarita Dwi Romadona. Dan yang ketujuh ada Bu Yeni Ratnasari. Langsung saja. Pada topik 5 ini ada capaian pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama tujuannya adalah menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang kedua, menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya, untuk menganalisa dua hal tersebut, kita mulai dari diri sendiri. Yang pertama, mari jawab pertanyaan ini. Bagaimana lingkungan sekolah Bapak Ibu saat ini? Dalam kondisi baik, Bu. Nyaman, Bu. Cukup menyenangkan, Ibu. Cukup menyenangkan. Oke, bagus. Yang kedua, menurut Bapak Ibu lingkungan sekolah apa yang Bapak Ibu dambakan? Menurut Ya, saya yang jauh dari kekerasan. yang nyaman, yang aman, nyaman. Yang aman, nyaman, jauh dari kekerasan tentunya mungkin menjadi sekolah yang ramah anak ya Ibu. Ya. Baik. Nah, apa yang perlu Ibu lakukan untuk mewujudkan adanya lingkungan sekolah tersebut? Kolaborasi antar sesama guru. Ya, kolaborasi antar guru, kemudian Adanya mungkin kesadaran dari warga sekolah mungkin. kesadaran dari warga sekolah, ya. Nah, Bapak Ibu tentunya dalam mewujudkan hal tersebut ada tantangan. Nah, menurut Bapak Ibu, tantangan apa saja yang dihadapi untuk mewujudkan adanya lingkungan sekolah yang didambakan? Latar belakang warga sekolah yang beragam, Ibu. Latar belakang warga sekolah yang beragam. Kemudian mungkin ada lagi, Ibu? Globalisasi, dan kemajuan mungkin juga teknologi. Ya, globalisasi, mungkin lingkungan Latar sekolah belakang juga ya. pendidikan. Latar belakang pendidikan. Nah, baik. Nah, semua ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Yanwa. Silakan Ibu Yanwarita. Iya, terima kasih Bu Tita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami di bagian aktivitas. Nah, menurut Bapak Ibu, situasi apa yang terjadi pada gambar berikut ini ya? Coba kita amati gambar nomor 1. Aktivitas apa yang dilakukan pada gambar nomor 1, Ibu-Ibu? Kegiatan Anak-anak sedang bergotong royong. Anak sedang piket kelas. Ya, kalau nomor 2. Anak yang sedang dirundung itu, seperti dibully. Yang Iya, diejek atau diejek. ya diejek. Kalau nomor 3, Ibu-Ibu? Suasana belajar yang menyenangkan. Kalau nomor 4? Kekerasan fisik di sekolah sepertinya, Ibu. Ya, kekerasan yang ada di sekolah ya, itu gambarnya guru sedang menampar muridnya karena berpakaian yang kurang rapi ya. Nomor 5. Iya, betul. Bermain bersama Permainan tanpa tradisional, membedakan suku dan agama. suku bangsa, Suku dan budaya. Iya. Kalau nomor 6. Sedang Dan berdiskusi bersama, belajar. Ibu. berkelompok, Belajar kelompok, diskusi bersama. Terus nomor 7. Penerapan 5S di sekolah, Bu. Iya. Iya. Kalau Guru nomor yang menyayangi 8. murid-murid.
Kekerasan kekerasan seksual seksual pada itu anak, Bu. Iya, kekerasan seksual pada anak. Nomor 9. keberagaman di Indonesia, Ibu, di Iya, sekolah. keberagaman di Indonesia, agamanya berbeda-beda ya, tapi mereka tetap akur. Kalau nomor 10, Ibu-ibu, Kebiasaan ketidakjujuran Untuk kegiatan Ibu. anak yang sedang Nyontek, Bu, menyontek. saat ulangan. iya, adalah perbuatan yang tidak baik ya, Bapak Ibu. Next, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bu Rini. Baik, terima kasih Ibu Yanwa. Ibu-ibu, mari kita lanjutkan ke part selanjutnya, yaitu tentang refleksi. Ya baik, dari gambar-gambar di atas yang sudah kita simak bersama, manakah yang sering terjadi di sekolah Bapak dan Ibu? Ya, Kebudayaan hampir 5S, Budaya kemudian 5S, Ya, Bu. belajar budaya 5S, berkelompok, lalu Terus banyak bertoleransi sih, Bu, yang agama, di antara gambar belajar yang tadi ya, kelompok. banyak ya Bu ya, banyak sekali. Oke, menurut Bapak dan Ibu, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena sudah karena kebiasaan banyak faktor, Bu. Adanya Sudah terbiasa kebiasaan, juga. ya betul sekali Ibu. Oke, mari kita lanjutkan. Dari gambar-gambar di atas nih, manakah yang menjadi lingkungan sekolah yang Bapak atau Ibu dambakan? Dan yang mengapa tadi, Ibu Bu, yang dambakan? menyenangkan, yang damai. Pembelajaran yang menyenangkan, ya betul. Lalu anak-anak yang rajin Interaksi, menjalankan piket gitu. ya. Iya, toleransi. Banyak ya Bu ya. Oke, selanjutnya apakah lingkungan yang didambakan tersebut sudah terwujud di sekolah Bapak dan Ibu? Bagaimana Sudah Sudah banyak ada yang terwujud, Ibu, terwujud. kalau Ada dari yang gambar sudah, yang ada yang tadi. belum, Bu. Ada yang belum. Kalau belum itu mengapa ya Bu ya? Banyak faktor, Ibu, seperti yang Ya, Bapak Ibu seperti tadi jelaskan, seperti kebiasaan, seperti itu kan kita agak sulit untuk merubahnya ya, Bu, kalau untuk kebiasaan seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rizka. Silakan Ibu Rizka. Baik, terima kasih banyak Bu Rini. Bapak Ibu, selanjutnya kita ke bagian konsep. Nah, konsep yang pertama itu adalah menjaga sekolah damai. Nah, bagaimana cara menjaga sekolah damai? Itu ada rumusnya Bapak Ibu ya. Untuk rumus menjaga sekolah tetap damai itu kita bisa meningkatkan kapasitas, kemudian kita mengurangi ancaman dan juga mengurangi kerentanan. Nah, apa sih kapasitas, apa sih ancaman dan kerentanan itu sendiri untuk mewujudkan sekolah damai? Nah, pertama kita berbicara terkait ancaman. Ancaman ini sendiri itu sifatnya adalah eksternal ya Bapak Ibu ya. Jadi eksternal itu maksudnya berada di luar lingkungan gitu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, sedangkan kalau kerentanan itu sifatnya adalah internal, artinya dari dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dan ini tentu bisa kita kendalikan. Untuk kerentanan itu sendiri, itu biasanya berupa kurangnya wawasan kesadaran, yaitu kesadaran dari warga sekolah, kemudian juga kurangnya keterampilan, dan juga ada titik-titik lemah yang tentunya perlu kita perbaiki di sekolah kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah kapasitas. Di kapasitas ini adalah yang perlu kita tingkatkan tadi. Kapasitas itu apa saja? Kapasitas itu ada kesadaran, ada kebijakan, ada fasilitas, dan yang terakhir adalah praktik baik yang harus kita laksanakan di sekolah masing-masing. Nah, untuk konsep yang selanjutnya, yang kedua, yaitu membangun sistem meningkatkan kapasitas, akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Yeni. Silakan Ibu Yeni. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizka. Selanjutnya saya akan menyambung mengenai membangun sistem. Membangun sistem untuk meningkatkan kapasitas. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya yang damai. Komponen-komponen sekolah damai ada kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Dimensi budaya damai di sekolah, kedamaian dan anti kekerasan, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Salah satunya yaitu sekolah ramah anak atau Children Friendly School Model yang dikembangkan oleh UNICEF. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ririn.
Silakan Ibu Ririn. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Kemudian kami akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada kerentanan perundungan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah kerentanan perundungan itu? Pembulian ya Ibu ya? Ya, bisa jadi Bu. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video kerentanan perundungan berikut ini ya. Nah, setelah kita menyimak video tersebut, pesan apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Tidak boleh menuduh sembarangan, harus mencari dulu faktanya. Kemudian mungkin sebagai orang tua kita harus memberikan perhatian kepada anak. Itu mungkin Bu. Ya, bagus Bu Tita. Saya lanjutkan mengenai kerentanan kekerasan seksual. Apakah itu kerentanan kekerasan seksual? Kita simak videonya berikut ini ya. Nah, dari paparan video tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan. Karena anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa kasih sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Bu Riz Septiara. Terima kasih untuk Bu Ririn. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya tentang kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi yaitu pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya, atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Serta adanya pemaksaan pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Lanjut ke bagian yang terakhir yaitu aplikasi. Menurut ibu-ibu, apa saja ancaman, kerentanan, dan resiko yang ada di sekolah Bapak dan Ibu? Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Lalu program apa yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu untuk menumbuhkan sekolah damai? Dan yang terakhir, program apa yang Bapak Ibu harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai? Program yang sudah ada di sekolahnya Bu Rizka, ada program anti-bullying. Bagus sekali ya, ada program khusus dari sekolah. Program yang sudah dilakukan di sekolah Bu Ririn ada melakukan edukasi tentang perundungan, dan sudah bekerja sama dengan pihak terkait. Dan di sekolahnya Bu Rizka ada program sosialisasi kekerasan seksual yang ingin Bu Rizka harapkan ada di sekolah. Berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke MC Bu Tita. Ya, terima kasih atas paparannya. Jadi sekolah damai itu ya, apa sih yang dapat kita ambil dari topik 5 ini? Mungkin ada yang bisa memaparkan Tentang tadi kita sudah membahas tentang suasana situasi yang ada di sekolah yang kita harapkan, yaitu situasi sekolah yang damai, terus aman dari perundungan, aman bagi anak-anak, ramah anak, kemudian juga aman dari adanya kekerasan seksual. Seperti itu, Bu Tita. Ya, terima kasih Bu Rizka. Mungkin bisa saya simpulkan kembali bahwa sekolah damai itu merupakan sekolah yang ramah anak, tentunya ramah dalam berbagai hal. Begitu ya, Ibu-Ibu? Ya, Bu. Ya, mungkin Ibu. Itu yang dapat disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak Ibu.